tentang peradaban Islam modern di Eropa. Poin pertama, pendahuluan. Suatu kebudayaan dapat meminjam konsep-konsep kebudayaan lain karena memiliki pandangan hidup. Namun suatu kebudayaan tidak dapat meminjam sepenuhnya atau mengadopsi konsep-konsep kebudayaan lain. Sebab dengan begitu ia akan kehilangan identitasnya. Peminjaman konsep dari suatu kebudayaan mengharuskan adanya proses integrasi dan internalisasi konseptual. Di era modern dan postmodern sekarang ini, pemikiran dan kebudayaan Barat mengungguli kebudayaan-kebudayaan lain termasuk peradaban Islam. Namun tradisi pinjam-meminjam yang terjadi telah bergeser menjadi proses adopsi, yakni contohnya mengambil penuh konsep-konsep asing, khusus di Barat tanpa proses adaptasi atau integrasi. Apa yang dimaksud dengan konsep di sini berkaitan dengan konsep keilmuan, kebudayaan, sosial, dan bahkan keagamaan. Berlanjut poin 2, Islam dan Barat. Sejarah perjalanan umat Islam mengalami pasang surut baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ilmu pengetahuan maupun peradaban Islamnya juga. Hal ini menyebabkan umat Islam mengalami masa kemunduran. Kebesaran yang dialami pada masa lalu menyebabkan umat Islam mengalami kemunduran dan kehancuran, sementara dunia Barat mengalami kemajuan. Setelah mereka pernah terlelap tidur akibat daripada dogmatis dari pemuka gereja selama berabad-abad lamanya. Harun Nasution membagi perjalanan sejarah umat Islam dalam 3 periode. Pertama, periode klasik. Periode pertengahan antara 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini kebangkitan kembali atau biasa disebut. Harun Nasution membagi perjalanan umat Islam ke dalam 3 periode. Periode klasik yang pertama 650 sampai 1250 Masehi. Terus yang kedua ada periode pertengahan, merupakan periode kemunduran umat Islam 1250 sampai 1800 Masehi. Dan yang ketiga periode kebangkitan kembali atau biasa disebut dengan periode modern 1800 sampai sekarang. Pada masa kejayaan umat Islam mencapai puncaknya, bangsa Barat terutama Eropa masih dalam kegelapan atau kemunduran. Hal ini disebabkan karena ajaran dogmatis gereja yang begitu kuat dan sangat berpengaruh. Pemimpin gereja pada saat itu banyak terlibat langsung dalam menangani urusan-urusan dan unsur-unsur kenegaraan. Bahkan pada periode agama Kristen pada masa itu bersifat otoriter dalam memaksakan kehendak dan pendapatnya. Salah satu contoh kekuasaan gereja adalah apabila berpendapat akan menanggung akibatnya seperti yang dialami oleh Nicholas Copernicus yang mengatakan bahwa matahari adalah pusat raya dan bumi mempunyai 2 macam gerak. Akibat kekuasaan gereja yang begitu dominan dalam berbagai aspek kehidupan pada masa itu menyebabkan bangsa Arab khususnya Eropa mengalami keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan, utamanya dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Saya lanjut ke pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Nurul Aina akan menjelaskan tentang proses peradaban Islam masuk di Barat. Kesadaran dunia Barat akan adanya peradaban Islam sebenarnya telah dibangun oleh Rasulullah sejak masa-masa awal dakwah Islam. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi mengirimkan utusan-utusannya kepada raja dan ratu dari negara tetangga. Kontak antara dunia Barat dan Islam semakin menemui puncak ketika masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Khalifah kedua ini mengutus Khalid bin Walid dan Amr bin As untuk melancarkan peperangan ke berbagai wilayah di sekitar Jazirah Arab dengan motivasi meluaskan wilayah kaum muslimin. Bahkan, peperangan ini termasuk di antara perang yang menyamai prestasi Napoleon, Hannibal, dan Alexander dalam sejarah. Peperangan ini mengguncangkan Romawi dengan diambilnya wilayah kekuasaan mereka yakni Syam dan Mesir. Seperti yang diketahui, pada tahun
30 sebelum Masehi, Mesir telah dikuasai oleh Romawi dan dijadikan sebagai sumber gandum yang penting untuk mencukupi kebutuhan bangsa-bangsa Romawi. Ekspansi demi ekspansi telah dilakukan oleh umat muslim, sekalipun ekspansi wilayah agak terhenti pada masa Utsman bin Affan serta Ali bin Abi Thalib akibat persoalan politik di kalangan umat muslim sendiri, akan tetapi itu tidak menyurutkan semangat mempertahankan wilayah kaum muslimin yang telah diambil oleh ke tangan mereka. Penaklukan selanjutnya dilakukan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, tepatnya pada masa Khalid bin Abdul Malik, yaitu pertama Spanyol atau Andalusia. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbania. Kemudian disebut Andalusia ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal. Dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nasair. Tariq adalah disebut sebagai perintis dan penyelidik, sedangkan Musa sebagai pengirim pasukan. Sementara Tariq bin Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata, yaitu sebanyak 12.000 pasukan, dan berhasil menaklukkan Spanyol pada tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq bin Ziyad membuka jalan untuk menaklukkan wilayah yang lebih luas lagi. Gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi, dengan sasarannya menguasai daerah sekitar pegunungan Pyrenea dan Prancis Selatan. Gelombang kedua terbesar dari penyerbuan kaum muslimin yang gerakannya dimulai pada permulaan abad ke-8 Masehi telah menjangkau seluruh Spanyol dan melebar jauh ke Prancis Tengah dan bagian-bagian penting dari Italia. Yang kemudian ada Sisilia. Dunia Kristen Latin ini merasakan pengaruh Muslim melalui Sisilia. Serangan pertama ke Sisilia tahun 652 Masehi, ketika kota Sirakusa dimasuki dan kekuasaannya tenggelam saat itu juga. Pada tahun 831 Masehi, kota Palermo dapat dikuasai umat Islam. Penaklukan daerah Italia terus berlangsung sehingga mencapai klimaks pada abad ke-9, yaitu pada tahun 871 Masehi, saat kota Bari direbut kembali oleh pasukan Kristen dan menjadi pertanda berakhirnya kekuasaan Muslim atas Italia dan Eropa Tengah. Munculnya bangsa Norma yang dipimpin oleh Roger pada tahun 1060 Masehi hingga tahun 1091 Masehi telah berhasil menaklukkan seluruh kekuatan Islam dan Bizantium di Sisilia dan mengadopsi peradaban Islam dalam kekuasaan mereka, baik dalam bidang sastra, seni, industri, dan bidang-bidang lainnya. Dengan demikian, kehadiran orang-orang Arab di Spanyol dan Sisilia secara perlahan menjadi jalur masuk ke Eropa Barat. Meskipun Eropa Barat telah menjalin hubungan dengan Imperium Bizantium, akan tetapi penduduknya yang lebih banyak mengambil alih kebudayaan orang-orang Arab ketimbang orang-orang Bizantium. Yang ketiga, kedatangan orang-orang salib di timur Islam. Invasi atas Spanyol dan Sisilia memberi arti bahwa suatu waktu Islam hadir di daerah pinggiran Kristen Latin. Namun demikian, invasi tersebut memunculkan reaksi gerakan perang salib pada abad ke-11. Selama perang salib ini telah mengakibatkan terjadi tukar-menukar pengaruh budaya di antara mereka, atau lebih tepatnya penerimaan orang-orang Eropa atas corak-corak kebudayaan Islam. Selanjutnya,
Orang-orang Salim menetap di timur Islam dalam waktu yang cukup lama, sejak abad 5 Masehi sampai 7 Hijri. Cukup lama sejak abad 5 Hijriah sampai 7 Hijriah. Karenanya terjadi hubungan yang intensif dengan seluruh peradaban Islam yang mengagumkan mereka. Walaupun peperangan harus terus terjadi antara mereka dan kaum muslimin, akan tetapi para cendekiawan mereka tidak menutup diri untuk mengambil seluruh peradaban Islam yang disaksikannya. Yang keempat, pertukaran perniagaan antara timur dan barat. Peristiwa ini terjadi sejak kedatangan bangsa Fatimiyah di Mesir dan menjadikannya Mesir sebagai pusat politik, perdagangan, dan kebudayaan. Karena itu, penyerangan Mongol di Irak menjadikan Mesir sebagai Ka'bah peradaban Islam di era dinasti Mamalik sebagaimana dikatakan Ibnu Khaldun. Mesir telah membantu kemajuan peradaban di Eropa. Adapun kota-kota di Eropa seperti Pisa, Genova, Venice, Napoli, Firenze memiliki hubungan dagang dengan Mesir. Kota-kota inilah yang kemudian menjadi bangkitnya Eropa atau yang dikenal dengan Renaissance, serta menjadi cikal bakal peradaban modern di Eropa. Sekian dari saya, mohon maaf terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan membahas materi selanjutnya, yaitu masih mengenai sejarah peradaban Islam modern di Eropa. Nah, yang akan saya bahas itu mengenai pengaruh peradaban Islam di dunia barat. Nah, apa saja sih pengaruh peradaban Islam di dunia barat itu? Sehingga dalam hal ini sulit dipungkiri bahwa kemajuan Eropa itu tidak bisa dilepaskan dari pemerintah Islam di Spanyol. Nah, keterpengaruhan Eropa pada peradaban Islam itu bukan saja pada bidang ilmu pengetahuannya atau pada bidang politiknya saja, akan tetapi juga semangat untuk hidup. Nah, hal ini tuh dibuktikan pada reformasi gereja, pembangkangan terhadap kaum feodal yang zalim, terus juga ada sistem pendidikan sastra, arsitektur, dan lain sebagainya. Bahkan menurut M. Kutub bahwa dalam wisuda itu kan ada toga. Nah, toga itu tuh terinspirasi atau meniru dari kopiah yang digunakan pelajar Islam yang telah lulus dari Universitas Islam. Nah, menurut Monkemariwak menyebutkan bahwa pengaruh kebudayaan Islam atas Barat itu dengan 3 hal. Nah, yang pertama itu ada sumbangan orang Arab ke Barat itu tidak diragukan lagi. Pertama, dalam hal terutamanya itu dalam hal-hal yang menyokong perbaikan tingkat kehidupan dan memperkokoh basis materialnya. Terus juga yang kedua itu ada sebagian besar orang Eropa itu kurang menyadari pengaruh orang Arab dan karakter Islam yang mereka ambil. Terus yang ketiga itu kesastraan orang-orang Arab itu dan yang menyertainya itu telah merangsang tumbuhnya imajinasi Eropa dan kejeniusan politik orang Romawi. Nah, lantas apa saja sih bukti-bukti pengaruh Islam di dunia Barat, khususnya di Eropa? Nah, diantaranya bukti-buktinya itu ada 2, dari segi intelektual dan segi arsitektur atau bangunan. Nah, dari segi intelektual itu dapat dilihat dari banyaknya gerakan penerjemahan yang dilakukan oleh umat Islam dari berbagai bahasa terkait dengan ilmu filsafat dan ilmu-ilmu yang mengantarkan umat Islam untuk mencapai
puncak kejayaannya. Selanjutnya juga ada di bidang filsafat. Nah, tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu al-Saig, yang lebih dikenal dengan Ibnu Majah. Siapa sih yang kenal dengan Ibnu Bajjah gitu ya. Nah, tokoh utama yang kedua adalah Abu Bakar Ibnu Tufail. Nah, pada akhir abad ke-12 Masehi menjadi aksi munculnya seorang pengikut Aristoteles yang terbesar di gelanggang filsafat Islam ya, khususnya yaitu Rashid dari Cordova. Nah, pada abad ke-12 diterjemahkanlah buku Al-Qanun karya Ibnu Sina atau dikenal dengan Avicenna. Buku itu mengenai kedokteran. Nah, pada akhir abad ke-13 diterjemahkan pula buku Al-Hawi karya Razi yang lebih luas dan lebih tebal dari Al-Qanun. Jadi emang bisa dilihat ya dari segi intelektual itu bahwa bukti-bukti pengaruh Islam terhadap Eropa itu diantaranya itu dengan banyaknya gerakan penerjemahan buku. Nah, selanjutnya ada dalam bidang sains. Nah, dalam bidang sains sendiri ada Abbas bin Fama. Nah, Abbas bin Fama itu merupakan seseorang yang termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Nah, ia adalah orang yang pertama menemukan pembuatan kaca dari batu. Selanjutnya ada Ibrahim bin Yahya Al-Nakas, terkenal dalam ilmu astronominya. Ia dapat menemukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Selanjutnya juga yaitu telah berhasil membuat teropong modern yang menemukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Nah, selanjutnya ada dalam bidang kesehatan. Nah, dalam bidang kesehatan juga Cordoba sebagai salah satu pusat aktivitas medis telah melahirkan beberapa ilmuwan terkemuka. Nah, diantaranya ilmuwan yang lebih banyak jasanya terhadap perkembangan ilmu medis Islam adalah Ibnu Rushd yang telah menghasilkan karya besar yaitu Kitab Al-Kulliyat fi Al-Tibb, yaitu ilmu tentang filsafat ilmu kedokteran. Nah, suatu kitab referensi yang dipakai selama berabad-abad di Eropa. Di bidang obat-obatan dikenal nama-nama sebagai Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Ghafiqi dengan karyanya Al-Adawiyah Al-Mufradat, yaitu mengenai uraian tentang berbagai macam obat. Nah, salah satu bukti pengaruh ilmu kesehatan dapat dilihat dari ketergantungan Eropa terhadap referensi dari Islam. Nah, hal ini tuh dapat dibuktikan dengan banyaknya dilihat dari yang terus-menerus orang Arab itu dari abad ke-15 sampai ke. Selanjutnya dalam bidang kesehatan. Nah, dalam bidang kesehatan sendiri yaitu Cordoba sebagai salah satu pusat aktivitas medis telah melahirkan beberapa ilmuwan terkemuka. Nah, diantaranya itu ada ilmuwan yang telah banyak jasanya dalam perkembangan ilmu medis. Nah, siapakah itu? Yaitu tiada lain dan tidak bukan adalah Ibnu Rushd yang telah menghasilkan karya besarnya itu yaitu Kitab Al-Kulliyat fi Al-Tibb. Nah, kitab ini itu tentang filsafat ilmu kedokteran. Nah, ini tuh merupakan suatu kitab yang menjadi referensi dan dipakai selama berabad-abad di Eropa.
Selanjutnya juga di bidang obat-obatan dikenal dengan tokoh yang yaitu ada Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Ghafiqi. Nah, karyanya itu yaitu ada Al-Adawiyah Al-Mufradat. Nah, ini tuh mengenai uraian tentang berbagai macam obat. Nah, salah satu bukti pengaruh ilmu kesehatan dapat dilihat dari ketergantungan Eropa yang terus-menerus kepada kedokteran Arab hingga abad ke-15 sampai dengan 16 ditunjukkannya dengan daftar buku yang dicetak. Nah, daftar buku yang dicetaknya itu ya kebanyakannya itu mengambil referensi dari Islam. Nah, selanjutnya dari segi arsitektur atau kemegahan fisik di Eropa sendiri dapat dilihat dari diantaranya itu pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova yang dibangun pada masa Abdullah Ar-Rahman Al-Dakhil, kota Al-Zahra, kota termegah yang dibangun oleh Abdullah Ar-Rahman III, dan kota Granada yang cantik dan megah dengan Istana Al-Hamra yang sangat terkenal di dunia Islam. Ada juga Istana Zafariyah di Sagosa, Tembok Toledo, Istana Al-Makmun, Masjid Sufil, dan Cordoba juga terkenal dengan universitasnya, yaitu Universitas Megah Cordoba yang dibangun oleh Al-Hakam II Abdullah Al-Rahman III pada tahun 1561 sampai dengan pada tahun 961 sampai dengan 976. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.